Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Sebastian dari jurusan Teknik Industri Universitas Kristen Petra dengan NRP C131829. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai tugas analisa keputusan tentang pembukaan franchise kedai kopi Janji Jiwa. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan kopi sangat meningkat di berbagai kalangan, baik kalangan tua maupun kalangan muda. Seperti yang kita ketahui barusan ini, dalgona coffee juga booming di kalangan masyarakat. Minuman kopi bukan mereka jadikan sebagai rasa penghilangan tok saja, melainkan sudah menjadi lifestyle. Sehingga akhir-akhir ini banyak sekali kedai-kedai minuman kopi kelas menengah yang muncul di kalangan masyarakat. Mereka muncul dengan keunikan mereka masing-masing. Hal ini terjadi karena gaya hidup anak zaman sekarang saat ini yang gemar mengisi waktu luang mereka dengan minum kopi sambil bercerita santai. Banyak dari kedai kopi tersebut berkembang dengan sistem franchise, karena sistem franchise merupakan jalur distribusi yang efektif untuk mendekatkan para konsumen dengan produk yang ditawarkan melalui tangan-tangan franchise. Salah satu franchise kedai kopi kelas menengah yang sangat terkenal di Indonesia yaitu Kopi Janji Jiwa. Siapa sih yang nggak tahu kedai kopi Janji Jiwa? Pasti semua tahu bukan? Kopi Janji Jiwa pada pertengahan tahun 2019 sudah mencapai 300 outlet yang berada di 50 kota besar di Indonesia, dengan menyediakan menu yang sangat beragam baik minuman kopi maupun minuman non-kopi. Berikut adalah model yang saya buat untuk mengambil keputusan pada pembukaan franchise kopi Janji Jiwa. Di sini kita menggunakan bantuan aplikasi Super Decision. Kemudian di sini metode yang saya gunakan yaitu metode BOCR. Karena keputusan membuka suatu usaha itu merupakan permasalahan investasi, sehingga aspek keuntungan, kesempatan, biaya dan juga resiko itu harus dipertimbangkan dan diperhatikan untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Di sini karena metode yang saya gunakan adalah metode BOCR, maka kriteria pada model ini terdiri dari benefit, cost, opportunity, dan juga risk. Keempat kriteria yang sudah ditentukan tadi memiliki subkriterianya masing-masing. Untuk subkriteria benefit memiliki 3 node yaitu network, pendapatan, dan sumber daya manusia. Untuk subkriteria opportunity memiliki 2 node yaitu jumlah pelanggan dan potensi bisnis. Kemudian untuk subkriteria cost memiliki 4 node yaitu biaya bahan baku, biaya interior, biaya operasional, dan juga biaya sewa. Dan yang terakhir yaitu subkriteria risk yang memiliki 3 node yaitu ancaman keamanan, lokasi, dan kompetitor. Semuanya itu dihubungkan ke alternatif, yaitu ada alternatif Kota Balikpapan, Kota Banjarmasin, dan Kota Tarakan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya menggunakan judgment dengan memberikan nilai bobot pada setiap node. Yang pertama yaitu benefit terhadap benefit subkriteria. Network dengan pendapatan lebih penting pendapatan. Network dengan sumber daya manusia lebih penting network. Dan pendapatan dengan sumber daya manusia jauh lebih penting pendapatan. Sehingga dapat disimpulkan lebih penting pendapatan, kemudian diikuti oleh network, dan yang terakhir yaitu sumber daya manusia. Karena tujuan utama dari suatu perusahaan yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan nilai inkonsistensi yang masih tidak melebihi 10%. Kemudian yang kedua yaitu cost. Di sini saya memberikan bobot yang sama, bobot nilai 1 antara bahan baku dengan biaya sewa. Karena kedua biaya tersebut ini berpengaruh terhadap keberlangsungan jalannya suatu usaha. Kemudian diikuti oleh biaya operasional, dan yang terakhir yaitu biaya interior. Karena biaya interior tidak sepenting 3 biaya lainnya, dengan nilai inkonsistensi yang juga tidak lebih dari 10%. Kemudian yang ketiga yaitu opportunity terhadap opportunity subkriteria. Jumlah pelanggan merupakan kesempatan yang dapat menguntungkan bagi suatu perusahaan, karena dengan jumlah pelanggan yang banyak maka akan memberikan keuntungan yang lebih bagi suatu perusahaan dengan nilai inkonsistensi yaitu 0. Kemudian ada risk, kita lihat ancaman keamanan dengan lokasi lebih penting lokasi sebesar 2, ancaman keamanan dengan kompetitor lebih besar kompetitor sebesar 5, kemudian lokasi dengan kompetitor lebih penting kompetitor. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pesaing yang ada, maka akan semakin kecil kesempatan perusahaan tersebut untuk menguasai pasar. Dapat juga dilihat bahwa nilai inkonsistensinya masih kurang dari 10%. Kemudian network terhadap alternatif. Yang lebih menguntungkan yaitu Banjarmasin, kemudian disusul oleh Balikpapan, dan yang terakhir yaitu Tarakan.
Hal itu dikarenakan Banjarmasin merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Banjarmasin berdekatan dengan beberapa kabupaten, sehingga untuk membuka jaringan akan lebih menguntungkan. Kemudian selanjutnya yaitu pendapatan terhadap alternatif. Pendapatan terhadap alternatif juga lebih menguntungkan Banjar, kemudian disusul oleh Balikpapan, dan yang terakhir yaitu Tarakan. Saat ini minuman kopi sangat tren di Banjarmasin, sedangkan Balikpapan dan Tarakan tidak sangat tren di Banjarmasin. Sehingga otomatis jumlah produk yang terjual ke konsumen semakin banyak. Selain itu, karena tren yang sedang naik tersebut, membuat beberapa perusahaan ikut bekerja sama dengan cara bundling, sehingga cara bundling tersebut dapat menunjang peningkatan pendapatan kita. Kemudian, sumber daya manusia terhadap alternatif. Lebih menguntungkan di Balikpapan, kemudian dilanjutkan Banjarmasin, dan yang terakhir yaitu Tarakan. Hal tersebut dikarenakan Balikpapan memiliki konsumen yang lebih banyak berasal dari pendatang kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Hal tersebut menuntut pelayanan yang lebih baik. Untuk jumlah pelanggan terhadap alternatif lebih menguntungkan kota Banjarmasin, kemudian disusul dengan kota Balikpapan, dan yang terakhir yaitu Tarakan. Hal tersebut karena Banjarmasin, seperti yang dikatakan tadi sebelumnya, berbatasan dengan beberapa kabupaten yang berdekatan, sehingga untuk ke Banjarmasin tidak memerlukan waktu yang panjang. Hal tersebut otomatis menyebabkan meningkatnya jumlah pelanggan pada kedai kopi. Kemudian, potensi bisnis terhadap alternatif lebih menguntungkan di Banjarmasin, kemudian di Balikpapan, dan yang terakhir yaitu di Tarakan. Potensi bisnis yang dimaksud yaitu dalam suatu usaha kedai kopi tidak hanya menjual minuman kopi saja, melainkan juga dilengkapi dengan makanan pendamping, sehingga membuat konsumen lebih betah di kedai kopi kita. Perilaku konsumen Banjarmasin cenderung senang berkumpul bersama keluarga untuk makan dan minum, sehingga memberikan potensi bisnis yang lebih besar. Kita lihat pada biaya bahan baku terhadap alternatif, biaya yang paling mahal yaitu Tarakan, kemudian Balikpapan, dan yang terakhir Banjarmasin. Hal tersebut dikarenakan saat kita membuka franchise, bahan baku yang kita gunakan harus beli dari pusat di Jakarta, sehingga rasa dan kualitas yang dihasilkan itu sama pada setiap jaringannya. Kemudian, jarak dari Jakarta ke Tarakan lebih jauh dan frekuensi penerbangan lebih sedikit, sehingga membuat biaya bahan baku yang ditambah dengan biaya ongkos kirim lebih mahal. Kemudian, biaya interior terhadap alternatif. Lebih mahal di Banjarmasin, kemudian Balikpapan, dan yang terakhir Tarakan. Hal tersebut dikarenakan mayoritas masyarakat Banjarmasin itu cenderung mendatangkan tenaga kerja yang mengerjakan interior dari Pulau Jawa. Kemudian yang ketiga, yaitu operasional terhadap alternatif. Lebih mahal di Balikpapan, kemudian Banjarmasin, dan yang terakhir yaitu Tarakan. Karena Balikpapan itu memiliki jam operasional yang cenderung lebih lama dibandingkan Banjarmasin dan Tarakan. Karena banyak orang pendatang, sehingga banyak dari mereka baru memulai aktivitasnya setelah selesai bekerja. Selanjutnya, biaya sewa terhadap alternatif itu lebih mahal di Balikpapan, kemudian Banjarmasin, dan yang terakhir yaitu Tarakan. Hal ini dikarenakan luas Balikpapan yang tidak terlalu luas dan adanya pendatang yang banyak, sehingga membuat pusat bisnisnya tidak terlalu banyak, yang menyebabkan demand lebih tinggi daripada supply pada pusat usaha tersebut. Sama halnya pada subkriteria cost, pada subkriteria risk ini, nilai bobot terbesar diberikan kepada risiko yang besar pula. Untuk ancaman keamanan terhadap alternatif, yang memiliki risiko paling besar yaitu kota Banjarmasin, kemudian kota Tarakan, dan yang terakhir yaitu Balikpapan. Karena tingkat pengangguran di kota Banjarmasin itu lebih tinggi, yang mengakibatkan rawan akan ancaman keamanan. Kemudian, untuk lokasi yang memiliki risiko paling tinggi, ini yang dimaksud yaitu lokasi yang tidak strategis. Yang pertama yaitu Tarakan, dilanjutkan dengan Banjarmasin, dan yang ketiga yaitu Balikpapan. Hal ini dikarenakan pusat bisnis yang ramai pada kota Tarakan hanya satu, sedangkan di Balikpapan dan Banjarmasin, pusat bisnis yang ramai itu ada di beberapa tempat. Kemudian untuk kompetitor yang memiliki risiko paling tinggi, yang dimaksud yaitu kompetitor yang banyak,
Yang pertama yaitu Tarakan, kemudian Balikpapan, dan yang terakhir yaitu Banjarmasin. Hal ini dikarenakan pusat bisnis pada kota Tarakan yang hanya satu tadi, sehingga untuk pembukaan suatu usaha terpusat hanya di tempat itu. Setelah node-node diberi bobotnya masing-masing, kemudian bobot yang ada pada super decision tersebut dimasukkan ke dalam Excel, yang ini merupakan bobot kriteria benefit terhadap subkriteria benefit, ini merupakan bobot network terhadap alternatif, ini bobot pendapatan terhadap alternatif, dan yang ini merupakan bobot sumber daya manusia terhadap alternatif. Setelah itu, bobot-bobot tersebut dilakukan sum product, sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian, dilakukan hal yang sama pada opportunity, cost, dan risk, dan hasil yang didapatkan adalah seperti ini. Kemudian hasil-hasil tersebut dilakukan perhitungan BOCR. Cost dan risk yang memiliki nilai bobot yang besar adalah cost yang mahal dan risk yang besar. Hal tersebut dikarenakan pada rumus BOCR, C dan R itu merupakan penyebut sehingga harus diberi bobot yang sebanding dengan B dan O. Kita dapat melihat kesimpulan di sini bahwa nilai BOCR yang tertinggi yaitu alternatif Banjarmasin. Selanjutnya kita dapat melihat sensitivity analysis subkriteria benefit terhadap node network sebelah kiri, kemudian tengah pendapatan, dan yang terakhir sumber daya manusia. Dapat dilihat bahwa pada network dan pendapatan, kota Banjarmasin tidak sensitif terhadap perubahan nilai parameter value. Sedangkan untuk yang sumber daya manusia, kota Banjarmasin sensitif terhadap perubahan parameter value. Dapat dilihat bahwa jika nilai parameter value kurang dari 0,84 sekian, maka Banjarmasin unggul. Sedangkan jika lebih dari 0,84 sekian, Banjarmasin kalah dan kota Balikpapan akan unggul. Selanjutnya kita dapat melihat analisis sensitivitas subkriteria opportunity terhadap node jumlah pelanggan sebelah kiri dan node potensi bisnis pada sebelah kanan. Di sini kita dapat melihat bahwa kota Banjarmasin juga tidak sensitif terhadap kedua node yang ada pada subkriteria opportunity ini, karena nilai parameter value yang diubah-ubah tidak akan menyebabkan perubahan ranking. Selanjutnya yaitu analisis sensitivitas subkriteria cost dengan node biaya bahan baku di sebelah kiri, tengah biaya interior, sebelah kanan biaya operasional, dan yang ini adalah biaya sewa. Kita bisa lihat di sini bahwa jika nilai parameter value diganti-ganti dan tepat pada nilai 0,8736 sekian, keadaan antara Banjarmasin dan Tarakan sama. Jika nilainya kurang dari 0,87 ini, maka Banjarmasin akan unggul. Sedangkan jika lebih dari nilai 0,87, maka Tarakan akan unggul. Jika disimpulkan, berarti kota Banjarmasin sensitif terhadap node bahan baku. Kemudian yang kedua yaitu interior, operasional, dan juga sewa. Kita dapat melihat bahwa pada ketiga node ini, jika parameter value berubah, tidak akan menyebabkan perubahan urutan, sehingga kota Banjarmasin dapat disimpulkan tidak sensitif terhadap node interior, operasional, dan sewa. Yang terakhir yaitu analisis sensitivitas subkriteria risk, yang kiri node ancaman keamanan, yang tengah node lokasi, dan yang kanan node kompetitor. Kita dapat melihat juga bahwa Banjarmasin pada ketiga node ini tidak sensitif terhadap masing-masing node, karena setiap nilai parameter yang diubah tidak memberikan efek kepada kota Banjarmasin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alternatif kota yang paling baik untuk membuka franchise kopi Janji Jiwa yaitu adalah kota Banjarmasin. Hal tersebut juga didukung oleh hasil perhitungan BOCR yang memiliki nilai sebesar 6,4. Kemudian analisis sensitivitas menyatakan keputusan pembukaan franchise kopi Janji Jiwa di kota Banjarmasin sensitif terhadap node sumber daya manusia dan node bahan baku. Sekian video dari saya, terima kasih.